Maka sholat sunat taubat boleh dilaksanakan tiap malam. Sholat sunat taubat boleh pagi, boleh siang, boleh petang, boleh malam, boleh subuh. Tak pakai waktu. Ada sholat hanya pagi saja, duha. Ada sholat hanya malam saja, tahajud. Ada sholat hanya gerhana saja, kusuf. Ada sholat hanya gerhana bulan saja, khusuf. Ada sholat hanya waktu panas minta hujan saja, istisqa. Ada sholat hanya malam saja, tak boleh siang, witir. Tak ada witir siang. Ada sholat hanya siang saja, tak boleh malam, duha. Ada sholat siang, ada sholat malam, awwabin. Ada awwabin siang, waktu panas terik. Ada awwabin malam, dari maghrib ke isya 6 rakaat. Ada sholat boleh pagi, petang, siang, taubat. Tahiyatul masjid, sholat sunat wudu. Jadi kalau bangun malam, yang pertama kali dilaksanakan adalah sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat, salam, ayat bebas. Setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Habis sholat sunat taubat, tahajud. Dah tahajud 8 rakaat, barulah sholat sunat hajat. Karena kita ni kalau ada hajat ke Pak Gubernur, ke Pak Bupati, ke Pak Presiden, tentu tidak langsung hajat awak dinampakkan. Oleh-oleh kita tunjukkan dulu, tahajud dulu. Habis itu barulah sholat sunat hajat 2 rakaat. Habis sholat sunat hajat, tutup sholat sunat witir. Habis sholat sunat witir, istighfar 100 kali, selawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Habis itu terdengarlah tarhim menjelang subuh. InsyaAllah Riau sekitarnya sholat subuh sekitar jam 5. Jadi kalau bangun jam 4, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. InsyaAllah tak lama sesudah itu terdengar Assalatu wassalamu alaik. Jadi kalau kita tak bisa tahajud jam 2 malam, setel saja jam subuh itu jam 4 subuh. Rutinkan. Rutinkan. Jangan menunggu nanti. Nantilah udah agak tua sikit. Iya kalau malaikat maut datang nanti. Takutnya jadwal kita tak pula sejalan sama malaikat maut. Apa beda zakat, sedekah, infak? Ayatnya dalam Quran itu ayat sedekah, tapi artinya zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu ayatnya bukan zakat kata dia situ. Innamas shadaqat, sedekah. Jadi kalau umum sedekah. Sampai senyum pun disebut sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu sedekah. Tasbih pun sedekah. Likulli tasbihatin sedekah. Subhanallah, subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Sedekah umum. Di dalam sedekah itu ada yang wajib, namanya zakat. Di dalam sedekah itu ada yang sunat, namanya infak. Kalau bendanya tak habis-habis, namanya wakaf. Saya ulang sekali lagi. Rumah besarnya sedekah. Ada kamar kecil wajib, zakat. Ada kamar kecil lagi tapi tak wajib, infak. Kalau dia bendanya tak habis-habis, tanah, semen, batu bata, batu kerikil, besi, wakaf. Jadi supaya jangan tumpang tindih istilah nih, bingung orang. Mana infak, mana zakat, mana wakaf, mana sedekah. Nah, ini tentang masalah sedekah yang wajib, zakat, yang benda-benda infak, yang tak habis-habis wakaf. Diserahkan waktu hidup, hibah. Diserahkan waktu hidup tapi berpindah hak milik sesudah mati, wasiat. Maka bapak-bapak, ketua yayasan, ketua badan amil zakat, jangan senang dulu kalau dapat wasiat.
Alhamdulillah Pak Ustaz, kami dapat wasiat 1 ruko. Orangnya belum mati, belum. Oh, belum dapat. Tapi dia udah mau mati, belum mati. Begitu dikasihkannya 1 ruko, tak jadi mati. Ambillah ruko tuh, pindahkan hak namanya langsung, hibah. Ini ruko untuk yayasan. Nanti setelah aku mati, wasiat. Begitu diatur sedemikian rupa dalam Islam. Kita lanjutkan halaman 133. 133. Kalau sudah mengeluarkan zakat penghasilan tiap bulan, sudah dikeluarkan. Berapa penghasilan Bapak sebulan, Pak? 10 juta, Pak Ustaz. 10 juta, 1 juta 25.000, 10 juta berarti 250.000. Ya. 250.000, 250.000, 250.000. Sudah keluar tiap bulan. Apakah wajib zakat lagi tiap tahun? Bulan Januari kemarin Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jumadil Awal 250.000, Jumadil Akhir 250.000. Sampailah Rabiul Akhir, setahun sudah dikeluarkannya. Maka selama setahun itu dia tidak lagi wajib zakat karena zakatnya sudah dikeluarkan. Berapa tadi penghasilan ibu sebulan? 10 juta Pak Ustaz. Terus ibu simpan di bank? Iya. Berapa sekarang tabungan ibu? 120. Loh, sedikit pun tak berkurang? Tidak Pak Ustaz. Jadi makan semua gimana? Suami saya nanggung. Betuahnya ibu. Maka begitu duit ibu tersimpan 1 nisab, hitung kapan dia cukup nisab. Disimpanlah duit nisab ini berapa Pak Ustaz? 85 gram. 85 gram emas itu berapa sekarang? 1 juta 1 gram. 85 gram berarti 85 juta. Maka catat kapan tabungan tadi mencapai 85 juta. 85 juta pas pada bulan Syawal. Pas Syawal 85 juta. Catat. Syawal 1442 85 juta. Kalau tersimpan duit di atas 85 selama setahun tak berkurang, barulah dia kena wajib zakat lagi, zakat tabungan 85 gram. Tapi ibu ini pandai, asal sudah mencapai 80 hompe beli tanah, asal udah 80 hompe setengah beli motor, 83 beli sawit, 82 beli gota, seumur hidup tak berzakat. Bisa. Tapi ingat, datanglah sakit lutut, datanglah perampok, pencuri, penipu. Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba kami itu daripada urat lehernya sendiri. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Duitmu sudah mau 85 gram, kau pura-pura membeli tanah biar tak berzakat. Saya tidak ada menakut-nakuti ibu-ibu, enggak. Cuman ngasih tahu aja. Jadi intinya zakat itu baru wajib setelah setahun. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan tiap bulan itu gimana Pak Ustaz? Ta'jiluz zakah qabla awaniha, mendahulukan bayar zakat sebelum waktunya. Dah dikeluarkannya duluan. Maka nanti pas setahun tidak lagi. Tapi zakat tabungan, ingat. Pas saya bilang zakat tabungan, bapak-bapak tuh tak ada peduli karena dia kata tak ada tabungan. Semuanya di tabungan ibu itu semua. Apa hukumnya membaca Quran di smartphone? Terkadang handphone itu dibawa ke kamar mandi. Quran buka di
Coba buka di Play Store. Ada di situ Play Store, tulis di Play Store tuh Q-A-R-A-A, Qara'a. Q-A-R-A-A, Qara'a. Nah, Qara'a. Qara'a tuh Bu, Pak, bagus untuk belajar baca Quran. Jadi Bapak Ibu yang malu belajar baca sendiri, nanti kalau salah dibetulkan sama handphone tuh. Anda salah katanya. Tidak tepat katanya. Nah, Qara'a. Hanya 54 MB. Qara'a. Asli punya orang-orang pengajian, sahabat-sahabat kita. Ada Quran di dalam. Apa hukum baca Quran melalui handphone? Sama macam baca Quran melalui kertas. Karena zaman Nabi pun orang baca Quran tidak di kertas. Karena waktu itu Quran ditulis di pelepah kurma, Quran ditulis di tulang unta. Mana ada Quran cetakan kertas waktu itu? Kertas baru pada masa Abu Bakar Siddiq ditulis Quran 30 juz dalam satu kertas. Waktu itu Quran hanya di pelepah kurma. Jadi sekarang Quran ada di smartphone. Terus kalau ada Quran di dalam handphone nih, haramlah kita bawa handphone nih masuk WC. Yang tak boleh itu Qurannya waktu itu dibuka menyala dia. Qurannya dibuka menyala dia. Ayat sedang hidup begini masuk ke WC tak boleh. Tapi setelah gelap mati, mati masuk ke WC boleh. Masuk ke WC boleh. Ini sedang menyala bersuara pula masuk ke WC. Habis itu update untuk mendekatkan diri pada Allah. Mati dia boleh. Oh, handphone yang ada Quran di dalamnya dalam keadaan mati pun tak boleh. Kalau begitu nanti kalau mau masuk WC, utak ini ditinggalkan di pintu. Karena dalam utak kita ini kan ada Quran. Memang tidak 30 juz, tapi juz 30 ada sikit-sikit. Yang tak boleh itu menyala, dia hidup dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Kalau sedang mati boleh. Off kan, masuk dalam. Itu maka jangan dibuat nada panggil, nada dering itu suara ayat. Suara Syekh Abdul Rahman Sudes dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam WC berbunyi ini. Sebab pertama kenapa tak boleh nada dering itu suara ayat Quran? Pertama, berbunyi dalam WC. Yang kedua, putus tidak pada wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Tak sampai im, tak sampai.